Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi di mata kuliah kita Sistem Security ya. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan masuk lagi lebih dalam ke dalam sistem security ya. Nah, mulai di pertemuan kali ini, nanti saya akan menunjukkan beberapa tips dan trik untuk bagaimana menemukan apa saja celah-celah keamanan yang mungkin ada di dalam sebuah sistem informasi dan bagaimana cara untuk menambalnya, menutup celah-celah tersebut ya. Nah, maka nanti di sini kita akan bertemu dengan beberapa teknik-teknik yang sensitif ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa apapun ilmu yang ada yang saya sampaikan di sini itu bertujuan untuk pembelajaran ya. Jadi saya tidak bertanggung jawab apabila ilmu-ilmu yang ada di sini, teknik-teknik yang ada di sini yang nanti akan saya tunjukkan itu Anda gunakan di luar konteks perkuliahan ya. Jadi ingat dulu di awal sudah saya sampaikan ya bahwa dilarang live hacking, dilarang live pen testing ya. Silahkan Anda pen testing, silahkan Anda cari celah keamanan di sistem Anda sendiri atau sistem yang diizinkan Anda untuk melakukan pen testing terhadapnya, yaitu beberapa sistem saya yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan ya. Silahkan cek lagi di e-learning. Baik, kita akan mulai materi kita. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke dalam topik keamanan sistem informasi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sistem informasi itu terdiri dari banyak hal, ada banyak komponen yang mendukungnya ya. Ada software, aplikasi itu sendiri, kemudian ada database, kemudian ada jaringan komputer, ada hardware, ada usernya itu sendiri, dan ada prosedur. Nanti semua ini kita akan pelajari satu persatu ya di mata kuliah kita. Oke, sekarang kita akan lihat untuk program aplikasi ya. Nah, untuk program aplikasi itu pada umumnya dia memiliki sebuah halaman login ya, halaman login. Nah, itu mungkin ada bertanya-tanya, kenapa sih kok semuanya harus login ya? Anda buka email harus login, Anda buka siakat harus login, Anda buka e-learning harus login, Anda buka apapun harus login. Buka Instagram harus login, buka TikTok harus login, ya semuanya harus login. Nah, karena sebenarnya itu adalah mekanisme dasar dari keamanan informasi. Ada 3 hal di sana. Yang pertama, authentication, authorization, dan accounting. Authentication itu adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna. Siapakah Anda? Gitu ya. Jadi kalau Anda login di IG ya, di Instagram Anda login, pasti Anda akan masuk ke dalam akun Anda. Nggak mungkin Anda masuk ke akunnya teman Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, kecuali Anda memang loginnya pakai akun teman Anda. Nah, seperti itu. Itu namanya proses authentication. Jadi untuk mengetahui ini siapa yang login. Kemudian berikutnya ada proses authorization. Itu untuk mengatur hak akses user di dalam sistem informasi. Contoh, Anda login ke Siakat, gitu ya. Di Siakat Anda tahu di sana itu banyak pihak yang terlibat. Ada mahasiswa, ada dosen, ada akademik, ya. Ada banyak pihak yang terlibat di sana, ya. Nah, authorization itu adalah mengatur siapa yang login, kemudian dia hak aksesnya apa. Kalau Anda mahasiswa, maka Anda punya hak akses, Anda punya menu-menu untuk mahasiswa, misalnya melihat KHS, melihat nilai-nilai, melihat indeks prestasi, IP ya, dan sebagainya. Gitu. Kalau Anda login, saya login ke Siakat, maka di sana saya ada menu untuk verifikasi KRS. Nah, gitu. Kalau Anda yang login, Anda nggak ada menu itu. Ya, itu contoh dari authorization. Terakhir ada accounting. Accounting itu adalah pemantauan aktivitas pengguna di dalam sistem. Ini seringkali diremehkan, padahal ini adalah penting ya. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah sistem informasi, Anda develop sebuah sistem informasi, accounting ini usahakan jangan sampai dilupakan. Karena ketika ada sesuatu hal yang salah, misalnya sistem Anda kena hack, siapa yang ngehack, kapan dihack, itu kita akan melihatnya dari accounting. Kalau Anda nggak pakai accounting, ya sudah, Anda punya data di sana.
Oke, baik. Kita akan masuk ke authentication. Ya, tadi sudah sampaikan adalah proses verifikasi identitas pengguna. Siapa yang login, ya? Apakah benar Anda yang login? Misalnya saya Johan. Johan yang login ke dalam si akad. Bagaimana si akad tahu yang login itu saya? Nah, maka saya harus memasukkan username dan password, begitu ya. Nah, kemudian disarankan menggunakan multi-factor authentication. Jadi sebenarnya username dan password itu aja nggak cukup. Itu nggak cukup ya. Kalau di Google Anda mungkin mengenal dengan 2FA ya, two factor authentication. Sebenarnya ada tiga hal ya. Yang pertama adalah something you know, sesuatu yang Anda ketahui. Bisa itu username, bisa itu password, bisa itu private code ya, kode-kode tertentu yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu ya. Kemudian something you have, sesuatu yang Anda miliki, ya. Anda bisa dapat token, ya, tahu token ya. Dulu sebelum booming mobile banking, kalau kita mau transfer pakai internet banking, waktu itu masih internet banking ya, itu pakai token. Ada tokennya. Jadi di sana ada kode, di internet banking itu ada kode, kita masukin kodenya itu di token. Kemudian nanti di token itu muncul kode lagi, itu kita masukin ke sistemnya. Dan token itu hanya milik kita, nggak bisa dipakai sama orang lain, gitu ya. Kemudian terakhir adalah something you are, ya biasanya itu biometrik, ada yang face recognition, ada fingerprint, ada retina scan dan lain sebagainya. Nah, disarankan itu menggunakan minimal 2 dari 3 factor authentication ini, ya. Oke, saya berikan contohnya. Google, ya. Google sudah kalau Anda mengaktifkan 2FA ya, ini opsional ya, tapi saya sarankan untuk diaktifkan di akun Google Anda ya. Ketika Anda masuk ke menggunakan device yang baru, maka akan ada notifikasi di HP Anda. Itu. Apakah Anda baru saja masuk ke dalam akun Anda menggunakan ini yang baru, nanti akan muncul semacam ini. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi biasanya kalau saya pakai login ke email Google saya pakai komputer atau laptop yang baru, maka harus ada verifikasi dulu, gitu ya. Apakah ini benar saya atau tidak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dia mendeteksi. Jadi tidak cukup hanya username dan password, gitu ya. Harus ada proteksi selanjutnya, yaitu something you have kalau di sini ya. Username dan password, something you know, kita login di email ya, pakai username-nya email, password-nya email, kemudian kita login, ada verifikasi ke something you have di smartphone. Dengan asumsi smartphone itu ada di tangan kita, ya. Nah, itulah kemarin mungkin kita mendengar beberapa kasus ya, ada pencurian uang di rekening dan sebagainya, kemudian ada yang kirim-kirim aplikasi ya. Nah, itu dia kan intinya mau ngambil OTP. Ya, OTP itu dikirimkan ke HP kita dan hanya untuk kita, tidak untuk orang lain. Ketika OTP itu diketahui sama orang lain, ya, kemudian dia juga tahu username dan password kita, selesai. Gitu ya. Jadi itu namanya two factor authentication. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya, mungkin Anda pernah tahu ini. Ketika Anda login ke email, sebelum login di sana itu ada muncul angka. Muncul angka, kemudian di HP Anda itu juga muncul angka. Ini harus sama. Nah, ini yang modelnya kayak token tadi yang saya ceritakan tadi ya. Jadi angka yang muncul di smartphone dan yang muncul di layar komputer Anda itu harus sama. Nanti Anda suruh milih di sini. Di sini muncul 90, di HP Anda juga Anda harus milih yang 90. Kalau Anda nggak milih 90, maka dia nggak bisa login. Nah, itu ya. Something you know, ya, username password, kemudian something you have, ya. Nah, ini ada verifikasi di smartphone. Oke, itu untuk authentication. Sekarang authorization. Authorization itu adalah mengatur hak akses user di sistem informasi, ya. Jadi seperti sempat saya singgung sedikit, saya dosen. Kalau login ke Siakat, maka yang muncul adalah menu-menunya dosen. Kalau mahasiswa yang login ke Siakat, yang muncul adalah menu-menu mahasiswa. Kalau akademik yang login ke Siakat akan muncul menu-menunya akademik dan sebagainya. Kita nggak bisa saling melihat, ya. Itu namanya proses authorization, ya. Nah, ini ada aturannya, ya. Pada umumnya didasarkan pada role based access control (RBAC) ya. Nah, itu didasarkan pada posisi pengguna dalam organisasi. Kayak tadi saya dosen, kemudian Anda mahasiswa, kemudian nanti ada dari akademik, kemudian ada dari kaprodi, ada dari wakil dekan, ada dari dekan dan seterusnya.
Itu namanya menggunakan rule based access control ya. Jadi posisi pengguna dalam organisasi. Nah, ini bisa berganti. Usernya orang bisa berganti ya. Jadi kayak posisi kaprodi atau dekan atau wakil dekan itu kan bisa berganti orangnya. Gitu. Jadi ini bisa berganti role-nya. Bisa juga menggunakan attribute based access control ya. Nah, ini didasarkan pada atribut yang terkait dengan pengguna atau sumber daya atau lingkungan. Contoh misalnya, kita bisa membuat file tertentu hanya diakses oleh user tertentu. Nah, gitu ya. Jadi kalau user yang login bukan saya misalnya, nggak bisa mengakses file-file saya. Atau bisa batasin, file ini hanya bisa diakses pada jam kerja saja. Itu bisa. Nanti ada sistemnya di belakang akan saya sampaikan. Ya. Berikutnya ada lagi mandatory access control ya. Nah, ini ditetapkan oleh administrator sistem dan tidak dapat diubah gitu ya. Jadi misalnya Johan ditetapkan sebagai dosen, ya sudah. Dosen bisa mengakses apa? Bisa mengakses resource yang selevel yang untuk dosen atau bisa mengakses resource-nya mahasiswa yang di bawahnya saya levelnya. Saya nggak bisa mengakses resource-nya kaprodi misalnya. Dan sebaliknya, kaprodi bisa mengakses menu-menunya dosen, mungkin juga bisa mengakses menu-menunya mahasiswa. Tapi kaprodi tidak bisa mengakses menu-menunya wakil dekan dan seterusnya. Itu namanya mandatory access control ya. Jadi given, diberikan ya. Oke, yang terakhir adalah discretionary access control. Nah, ini hak akses diberikan berdasarkan kepada keputusan dari pemilik atau pengguna objek tersebut. Jadi, saya mau ngasih aksesnya ke siapa, itu terserah saya. Nah, ini yang paling longgar ya. Jadi harus berhati-hati di sini. Ini tanggung jawab semuanya ada di user ya. Oke, saya akan tunjukkan contohnya. Nah, contohnya ini di Saintek e-Office lah ya. Ini sistem pengajian bersuratan di fakultas kita ya di Saintek. Di sana ada administrator untuk mengatur sistem informasi. Kemudian ada dosen ya untuk verifikasi surat mahasiswa. Ada mahasiswa Anda bisa mengajukan surat melalui sistem ini dan ada pegawai juga dia bisa mengajukan surat ya izin tidak masuk itu dan lain sebagainya. Nah, jadi itu contoh dari rule based access control. Jadi berdasarkan hak akses user di sistem informasi ya. Simpelnya seperti ini simpelnya, tapi dalamnya ini ruwet ya. Contohnya, ruwetnya gimana, Pak? Oke. Pegawai dibagi menjadi dua ya. Ada pegawai yang posisinya di prodi, ada pegawai yang posisinya di fakultas. Pegawai yang posisinya di prodi itu dia verifikatornya, atasan langsungnya adalah kaprodi. Kalau pegawai yang di fakultas, atasan langsungnya adalah kepala bagian umum. Nah, itu untuk pegawai. Oke, simple. Sekarang untuk dosen. Kalau mahasiswa sama aja ya. Nah, dosen ada yang menjabat sebagai kaprodi, wakil dekan dan dekan gitu ya. Jadi kalau dosen biasa kayak saya, dosen jelata ini ya, itu atasan langsungnya adalah kaprodi, kemudian atasan dari kaprodi adalah wakil dekan atau dekan gitu. Sedangkan kalau dia kaprodi, atasan langsungnya adalah wakil dekan dan atasnya lagi adalah dekan. Kalau dia wakil dekan, atasan langsungnya adalah dekan. Kalau dia dekan, atasan langsungnya adalah rektor. Padahal mereka semua itu adalah dosen. Nah, ayo coba bayangin gimana cara memisahkan kapan dia sebagai dosen dan kapan dia sebagai pejabat. Nah, gitu ya. Dulu ada ide, Pak, pakai 2 login aja, Pak, tidak efektif. Ya, maunya 1 login, tapi semuanya bisa dilakukan di dalam login tersebut. Nah, ya, pikir sendiri. Saya pusing itu mikirnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke attribute based access control ya. Nah, contohnya ini kita punya sistem namanya eSmart. eSmart itu adalah sistem untuk mengukur performa dari setiap karyawan yang ada di UIN ya. Nah, jadi pimpinan dekan ya, dia bisa melihat nilai performa dari seluruh karyawan yang ada di UIN. Tapi saya misalnya saya nggak bisa melihat performanya dekan dan seterusnya ke atas seperti itu ya, berdasarkan atribut. Oke, kemudian yang tadi ya sempat saya singgung tentang hak akses file misalnya dapat diakses oleh user dengan level tertentu, itu kita menggunakan biasanya software yang namanya endpoint. Endpoint itu software untuk mengatur komputer kita. Jadi kalau Anda di
perusahaan besar, biasanya dipakai di pabrik-pabrik gitu ya. Nah, itu komputer itu bukan miliknya orang, bukan milik kita, tapi milik perusahaan. Jadi beberapa tahun yang lalu sempat ada cerita, ada senior saya waktu itu dia bekerjanya di PT Coca-Cola yang di Pandaan itu ya. Nah, di situ dia sempat cerita waktu itu ada eh, marketing, dia butuh aplikasi untuk chatting. Dia perlu nginstal aplikasi untuk chatting. Nginstal aja aplikasi untuk chatting. Kalau kalau zaman sekarang anggaplah kayak WhatsApp gitu ya. Kayak WhatsApp gitu. Tapi itu nggak bisa diinstal langsung di komputernya dia. Dia harus dapat izin dari atasannya. Kemudian itu sampai ke apa namanya Jakarta. Sampai ke Jakarta. Kemudian apa namanya atasnya memberikan izin untuk diinstal aplikasi chatting. Anggaplah WhatsApp seperti itu, maka WhatsApp itu bisa diinstalkan di komputernya dia. Dan itu harus ada orang IT yang menginstalkan itu dengan dia membawa surat itu. Jadi nggak boleh tiba-tiba Anda install WhatsApp sendiri di sana, gitu ya. Dan ada satu cerita lagi, ada beberapa karyawan yang dipecat, ya, itu karena kedapatan nyolokin flash disk ke dalam komputer itu. Nah, gitu ya. Karena data perusahaan itu sangat penting ya. Dia nggak boleh sembarangan di copy, nggak boleh sembarangan dipakai. Dan komputer itu hanya bisa dipakai untuk kerja, gitu ya. Dan di teman saya di perusahaan yang lain juga dia cerita eh, bahwa komputernya itu hanya ada Excel-nya aja. Excel sama Internet Explorer. Ya, Internet Explorer ya, bukan Edge ya, Internet Explorer. Hanya bisa untuk buka email saja, nggak bisa dipakai yang lain-lain. Nah, itu mereka pakai yang namanya intranet, ya, seperti itu. Jadi, kalau Anda punya perusahaan nanti, komputer itu bukan milik Anda. Anda nggak boleh install aplikasi-aplikasi. Dan memang nggak bisa diinstal aplikasi-aplikasi itu. Harus ada orang IT yang menginstalkan aplikasi itu. Nah, itu biasanya pakai namanya endpoint security. Oke, next. Mandatory access control ya. Nah, ini mungkin Anda sering melihatnya dia di film-film ya, di film-film militer terutama itu dia bawa map ada tulisannya secret atau top secret. Nah, itu contohnya adalah mandatory access control. Jadi yang boleh mengakses map tersebut, informasi yang ada di dalam map tersebut itu hanya orang-orang memiliki apa namanya akses ke dalam selevel dengan itu. Gitu ya. Jadi diklasifikasikan objeknya. Objek di sini anggaplah misalnya dia berupa file ya. File ada top secret, ya, secret, confidential dan public gitu. Nah, jadi ini ketat sekali. Misalnya kalau file-file atau folder yang dia secret itu hanya boleh dibuka oleh level wakil dekan ke atas misalnya. Kalau confidential dosen boleh buka, tapi mahasiswa nggak boleh buka. Kalau publik, mahasiswa boleh buka, semuanya boleh buka. Dekan, wakil dekan, semuanya boleh buka. Nah, itu namanya mandatory access control. Jadi, kita hanya bisa mengakses resource, itu bisa file, bisa sistem informasi, bisa macam-macam ya, resource, itu sesuai dengan hak akses kita. Oke, itu namanya mandatory access control ya. Terakhir, discretionary access control. Nah, ini contohnya apa yang paling gampang? Google Drive. Ya, Google Drive itu dia memberikan hak aksesnya penuh ke kita. Contoh ini saya share materi IP address, ya, materi IP address, ya, Anda perhatikan di sini, saya di sini sebagai owner, saya sebagai pemiliknya. Kemudian saya share dengan Pak Ajib dan Pak Amin. Beliau berdua sebagai editor. Jadi beliau bisa mengubah file ini, ya, bisa mengubah file ini. Ya, bisa apa? Kasih annotation, bisa coret-coret, Pak Johan ini salah gitu ya, bisa. Kemudian anyone with the link itu dia sebagai viewer. Nah, ini file ini saya letakkan di e-learning. Di e-learning, jadi mahasiswa saya yang kelas jaringan komputer itu dia hanya bisa viewer saja, dia nggak bisa mengedit. Ya. Ini namanya discretionary access control. Jadi diberikan kepada pemilik dari objek tersebut. Misalnya kayak saya pemilik dari file ini. Jadi terserah saya, file ini mau saya share dengan siapa, hak aksesnya apa, gitu ya. Tentunya tanggung jawabnya adalah full di saya. Jadi ketika file ini bocor, misalnya ini file rahasia, kemudian bocor, ya saya nggak bisa menuntut Google, ya semuanya ada di saya. Oke ya. Nah, oke. Accounting terakhir ya, accounting. Accounting ini adalah
untuk pemantauan aktivitas pengguna di dalam sistem ya. Biasanya dia bentuknya log ya, log. Ini contoh nih ya, ini accounting yang ada di e-learning ya. Contoh di sini Anda bisa lihat di gambar ini ada tanggal dan jamnya, ini ada usernya ya. Kemudian dia di sini ada aktivitasnya, ngapain saja ya. Ini core view dan sebagainya. Kemudian dia ini ada statusnya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu misalnya complete gitu ya. Nah, di sini ada completion state for the course module with ini. Jadi kan saya set bahwa kalau Anda sudah melihat video saya, membaca materi saya, maka dia complete. Itu sebagai prasyarat untuk Anda bisa mengerjakan post test gitu kan ya. Nah, itu semua tercatat di sini. Gitu ya. Kemudian di sini ada source-nya dari web dan sini dari IP address-nya. Gitu. Nah, di sini jadi ketahuan Anda ngaksesnya dari mana. Gitu ya. Jadi bukan hanya Malaika, Prokip dan Adit aja yang nyatet ya. Sistem juga harus nyatet. Nah, gitu ya. Namanya log. Cuman log ini kalau apa namanya? Ini saya tampilkan ini log yang tampilannya bagus ya, tapi sebenarnya itu nggak seperti ini tampilannya. Tampilannya itu sebenarnya teks, full teks semua. Kita harus menggunakan biasanya software bantuan untuk menampilkan dia dalam bentuk grafik dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi sebuah informasi yang penting ya. Itu accounting. Biasanya ini jarang digunakan. Nah, menambahin kerjaan, Pak. Nah, memang ini satu hal yang apa ya? Satu hal yang effortnya juga luar biasa. Cuman ketika kita ada log misalnya nih, oh sistem kita kena hack, siapa yang ngehack, kapan dihack, dia ngehacknya ngapain aja. Nah, itu akan kelihatan di lognya. Nah, itu pentingnya log ya. Oke, jadi kesimpulan kita dapat pada materi ini adalah ada 3 konsep dasar pada keamanan informasi. Yang pertama authentication ya, authorization dan accounting ya. Masih ingat ya, authentication itu adalah untuk mendeteksi siapa user yang masuk ke dalam sistem. Authorization untuk memberikan hak aksesnya dia apa. Gitu ya. Apakah dia dosen, mahasiswa dan sebagainya. Dan accounting yang ketiga itu untuk merekam apa saja aktivitas user tersebut di dalam sistem. Oke, ya. Authentication, authorization dan accounting. Oke. Kemudian disarankan untuk menggunakan yang namanya multi-factor authentication ya. Jadi sebenarnya username dan password aja itu nggak cukup ya, karena bisa jadi orang lain bisa tahu username dan password Anda gitu ya. Jadi minimal harus ada 2. Ya, ada 2 yaitu minimal ada username password, oke itu default. Kemudian ada apa namanya? Something you have, token atau something you are, biometrik ya. Itulah mengapa semakin bawah itu semakin secure, semakin aman ya. Kalau Anda menggunakan aplikasi mobile banking akhir-akhir ini ya, yang baru-baru ini tuh hampir semuanya sudah support namanya biometrik ya. Kan smartphone Anda kan sudah pada support fingerprint tuh ya. Anda nggak perlu lagi mengingat username dan password, tinggal tempel jari Anda langsung dia terbuka. Loh Pak, itu kan nggak multi-factor authentication Pak. Iya, tapi dianggap orang itu nggak bisa memalsukan si sidik jari gitu ya. Jadi meskipun dia hanya satu authentication, tapi karena dia biometrik, unik, nggak akan dalam tanda kutip nggak akan bisa di clone ya. Nah itu akan lebih mudah. Maksudnya lebih aman ya, gitu ya. Nah gitu bisa face recognition, bisa fingerprint, bisa voice dan lain sebagainya. Ya, cuman kalau kita masih belum bisa pakai itu dan biasanya kalau kita bisa informasi kan nggak mungkin tuh kita kasih apa namanya fitur untuk ngecek biometrik, kan kita harus beli alatnya dulu, nah gitu ya. Nah itu nggak praktis ya. Maka biasanya umumnya kita menggunakan something you know dan something you have ya. Oke ya. Kemudian untuk authorization itu ada 4 macam ya. Role based access control itu berdasarkan posisi tersebut di organisasi ya, Kak, saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa dan sebagainya. Kemudian attribute based access control itu berdasarkan dari atribut dari objek ya. Jadi objek ini hanya boleh diakses oleh siapa. Nah, itu ya. File ini hanya boleh dibuka oleh si A, file ini hanya boleh diedit oleh si B. Nah, itu ya. Nanti ini Anda akan lebih jelas ketika Anda belajar tentang sistem operasi ya, di Linux itu jelas sekali.
akses filenya. Diatur ya. Siapa boleh buka apa, siapa boleh melakukan apa di file itu. Ya, itu kalau di Linux. Kemudian mandatory access control itu given diberikan oleh administrator, si ini boleh ngakses levelnya ini. Nah, gitu ya. Jadi misalnya dekan boleh buka data rahasia dari fakultas, tapi nggak bisa buka dokumen rahasianya dari universitas. Gitu ya. Dosen nggak bisa buka dokumen rahasianya dari fakultas, tapi hanya bisa buka dokumen rahasianya prodi, misal, dan seterusnya. Terakhir, discretionary access control itu hak apa namanya diberikan kepada user. Terserah, ini objek, ini file, ini folder, mau diapain, mau di-share sama siapa, hak aksesnya apa, itu terserah usernya. Oke. Terakhir ya, accounting itu biasanya dia bentuknya log ya, diperlukan software untuk mengolah log sebagai informasi ya. Tadi saya contohkan accountingnya di sistem e-learning. Jadi ketahuan di sana ya, siapa user apa, ngapain, jam berapa, dari mana. Itu ketahuan semuanya. Oke, baik. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.